Dikisahkan oleh Al-Yafi'i dari Syekh Abu Muhammad bahwa suatu hari setelah salat asar, ada seorang pemuda masuk ke suatu pemondokan. Dia nampak pucat pasi, rambutnya awut-awutan, dia bertelanjang kepala dan bertelanjang kaki. Pemuda itu mengambil air wudhu lalu melakukan sholat, lalu tetap dengan menundukkan kepala persis menempel di dada. Dia duduk berzikir hingga maghrib. Setelah sholat maghrib bersama aku, pemuda itu tetap kembali seperti semula. Syekh Muhammad Al-Jariri meneruskan kisahnya. Ketika itu ada utusan khalifah memanggilku. Aku pun bangkit menuju pemuda itu dan mengajaknya agar dia ikut kami ke istana tempat kediaman khalifah. Sampai di istana khalifah, kami bersua dan makan berbagai hidangan yang lezat-lezat yang disediakan. Sampai akhir malam baru aku pulang. Sampai di pemondokan, aku mendapati pemuda itu masih duduk dalam posisi semula. Dan tidak berapa lama aku mengantuk. Dalam kantukku itu, aku melihat ada iring-iringan rombongan orang. Ini adalah Muhammad, Rasul dan Nabi seluruh alam. Di antara rombongan orang itu ada yang berkata demikian. Aku segera mendekat kepada Rasulullah dan memberi salam kepada beliau. Tetapi beliau membuang muka dariku seakan penuh kebencian. Tentu saja aku takut karenanya. Di situ aku terjaga dan penuh ketakutan. Segera aku bangkit menemui si pemuda fakir itu. Tetapi aku tak mendapatinya, aku hanya mendengar suara dari balik pintu lalu aku keluar untuk mencarinya. Ternyata pemuda berada di sana. Wahai pemuda, tunggulah. Aku akan buatkan roti hangat keinginanmu. Pemuda berkata, jika seorang fakir menyampaikan keinginan kepadamu, engkau tidak mau memberi. Sekalipun engkau mendapatkan pertolongan 100.000 nabi dan 24.000 nabi, kini aku tidak menginginkannya lagi. Dan pemuda itu pun berlalu. Sementara Syekh Muhammad Al-Hariri hatinya diliputi penyesalan. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini yaitu janganlah kita menunggu segalanya telah terlanjur untuk berbuat kebaikan. Janganlah kita menunggu orang yang kita segani terlebih dahulu merasa tidak suka kepada kita. Baru kemudian kita sadarkan kita telah melakukan suatu kesan. Jika sudah terlanjur demikian, maka kebaikan yang Anda lakukan tidak lagi murni sebagai sebuah kebaikan. Tetapi ada pemilih yang menumpangi kebaikan yang Anda lakukan. Pantaslah kiranya jika kemudian pemuda fakir pada kisah di atas menolak apa yang kemudian akan dilakukan Syekh tadi.